Reporter Global melaporkan dari Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat. Susilo Ariwibowo SH, kuasa hukum Edi Prabowo, mantan Menteri KKP. Tanggung jawab kuasa hukum Susilo Ariwibowo yang diberikan oleh hakim dalam membela hak-hak terdakwa di ruang sidang dimulai dari awal siapa berbuat apa sampai tanggung jawab Susilo Ariwibowo membuktikan kebenarannya di ruang majelis hakim. Yang pertama pada intinya tadi disebutkan ada komunikasi ya dengan Pak Andrew, tapi itu semua substansinya kan soal materi. Ya, soal materi bagaimana mengurus izin ekspor, bagaimana mengurus izin budidaya. Dan satu hal mengenai permintaan tadi yang dijudulkan oleh saksi Anton sebagai partisipasi, saya sudah tanya tadi karena Pak Edi ada di sebelah saya, beliau tidak mengetahui hal itu. Tetapi apa yang dimaksud dengan partisipasi mungkin lebih pas kalau ditanyakan kepada Pak Andrew. Ya, Pak Andrew, apa itu yang dimaksud? Tapi yang kedua, dikatakan tadi bahwa Pak Anton ini lebih kepada orang yang memposisikan diri di tengah. Tadi sempat ditegur juga oleh hakim bahwa yang bersangkutan ini kan diangkat di KKP Juni itu 2020. Tetapi sebelum itu sudah menghubungi beberapa pengusaha mengurus perizinan. Itu yang tadi dipersoalkan juga. Kami memang di giliran ini belum bertanya. Jadi hanya sepintas itu. Yang jelas ada pertemuan-pertemuan, tapi pembahasannya adalah soal rencana peningkatan atau mempercepat soal budidaya maupun ekspor. Tapi keterlibatan Pak Anton dalam perubahan permen tersebut dan dinyatakan dia terkait untuk itu juga ya untuk mengurus perubahan permen mengenai lobster ini juga Pak Menteri mengetahui hal ini. Ya itu juga dipertanyakan Pak Anton ini posisinya sebagai apa, sehingga ada saran dan sebagainya dari saksi Anton ini konteksnya apa? Karena itu sudah ada tim ahli dan sebagainya. Yang jelas begini, soal permen, teknis, substansi itu Pak Menteri ini, Pak Edi ini hanya mengetahui soal kebijakan. Ini kan soal kebijakan yang kita bisa nggak bisa kaji atau dibenturkan dengan hukum, karena kebijakan dari Pak Menteri ini juga ada reasoningnya, ada uji kelayakannya. Jadi hanya itu saja tadi, belum sampai ke materi. Untuk pertemuan-pertemuan yang dilakukan di rumah Pak Menteri di Desa atau pertemuan tadi itu memang benar Pak Menteri yang menginginkan untuk dilakukan pertemuan di lokasi. Yang dengan siapa? Dengan dua pengusaha tadi kan mengakui bahwa mereka pernah bertemu dengan Pak Menteri langsung. Tadi Pak Menteri saya tanya, saya tidak pernah mengundang pengusaha-pengusaha. Mungkin kebetulan Pak Andrew kenal, kemudian ada satu acara di situ, kemudian dipertemukan dengan saya, itu bisa saja terjadi. Tetapi yang paling penting kan substansi. Substansinya adalah percepatan untuk ekspor. Inline dengan peraturan menteri yang dibuat. Tapi boleh ditegaskan nggak sih Pak, sebenarnya tupoksinya Pak Anton ketika memberikan saran pada saat itu memang seperti apa sih posisinya Pak? Karena memang diminta sarannya atau seperti apa? Karena gini, yang perlu digarisbawahi, ini kan soal due diligence. Pak Andre sebagai ketua due diligence, kemudian Pak Sapri sebagai wakil ketua due diligence. Bentukan atau ide dari due diligence itu sebenarnya bukan berasal dari Pak Menteri. Itu berasal dari teknis sebenarnya, dari pejabat-pejabat teknis di situ. Sehingga kalau itu dipersoalkan jadi lucu. Kenapa harus ada uji kelayakan, harus semestinya dia harus struktural dan sebagainya. Itu berasal dari teknis, dari tim teknis dari tim itu. Bukan satu dua orang, dari tim. Jadi nggak perlu lagi dipersoalkan soal itu. Yang paling penting pekerjaannya ada hasilnya tidak. Oke. Pak Susilo, sebentar Pak, berarti 8 saksi ini siapa saja sih Pak selain tadi Pak Anton? Satu Pak Anton dari pegawai negeri, kemudian yang lain adalah pengusaha ya Pak, yang terlibat dalam ekspor. ekspor. Batch pertama yang 8
perusahaan maupun yang batch kedua. Oh, batch pertama dan batch kedua itu ke Itu aja ke 7 orang. sebenarnya. Siap. Jangan digali ke sana ya. Terima kasih.